Kak, mungkin sejauh ini ada komunikasi dari suami kah untuk membahas masalah ini atau membahas pernikahan kalian gitu? Nggak ada Sama sekali nggak ada. nggak ada. Jadi nggak ada komunikasi, ya tidak ada tanggung jawab juga. Saya juga kan sebetulnya kan masih tanggung jawabnya suami saya, karena saya kan belum bercerai dan istrinya, anak-anak juga satu nggak ada apa ya. Jadi ya sekarang tuh saya lebih ke apa ya, jalanin aja. Saya sekarang serahin aja sama kuasa hukum dan kepolisian gitu aja. Nanti semenjak kejadian udah fix udah bisa rumah kan? Udah bisa rumah, udah 1 bulan lebih saya udah bisa rumah. Tapi pihak keluarga juga mendesak nggak sih dengan adanya kejadian ini untuk berpisah atau bercerai gitu? Kalau untuk dari pihak keluarga saya iya, tapi kalau dari pihak keluarganya suami sih awalnya tidak gitu kan. Cuman kan keluarga saya udah sakit hati banget, lebih baik katanya udahlah masing-masing aja gitu. Paling di kedepannya saya mikirin anak-anak aja gimana gitu. Makanya saya minta bantuan. Itu dari Kameta juga udah yakin buat bisa juga kan seperti waktu itu? Ya, yakin karena kalau misalkan saya apa ya, saya sebagai istri ya kecewa lah. Kalau sebetulnya kalau misalkan kita perkara biasa di rumah tangga, apalagi ekonomi atau apapun itu ya masih kita wajarkan ya, dengan cara kasar. Nanti kalau misalkan udah menyakiti sampai menganiaya, sampai berdarah-darah, sampai biru-biru kemar, melukai lah ya, Dan terus sepertinya udah nggak bisa lagi. Kak, kalau Memang temperamental dari Iya, pacar. temperamental. Makanya habis setelah kejadian ini banyak banget dari pihak teman-temannya, keluarganya, atau siapa gitu dari pihak inilah yang keluar yang info katanya suamiku memang dari dulu seperti itu. Memang betul, gitu, memang betul. Nah, yang saya ingin apa sih? Ya saya tuh sama dia kan nggak pacaran, langsung nikah aja. Jadi banyak hal yang nggak tahu, baru sekarang tahu. Memberi perhatian ke anak-anak kemarin kan udah bisa rumah kita sih. Nggak ada sama sekali. Gak nyariin bapaknya tuh. Bapaknya nggak nyariin anak-anak. Anak sendiri. Ya, anak-anakku masih bayi kan, jadi yang bayi cuma papa gitu. kalau Tapi Meta, sejauh kalau ini kalau boleh tahu mungkin apa aja sih yang mungkin perlakuan yang dapetin sama suami gitu selama ini? Sampai akhirnya kemarin darah-darah gitu Iya dong sih, sebenarnya tadi kalau untuk yang lain-lainnya sih masih kita wajarkan ya, karena di samping itu dengar katanya suami yang selingkuh lah apa, saya sih cuma berkeluarkan untuk telinga, yang penting selama saya tidak melihat, selama saya tidak mendengar langsung ya sudah, saya percaya gitu. Saya tetap mata dan tetap telinga. Yang penting saya di rumah, saya juga anak-anak ya sesuai dengan prosedur saya jadi istri, itu aja sih ibadah. Ya kalau misalkan sampai terjadi pembukulan ya saya balik lagi, saya sampai bertindak gitu. Karena saya sih nggak sampai suami saya nyekek itu, saya nyekek lagi terus. Itu cuman kayak berontak aja sih. lalu untuk gugatan perceraian sendiri rencana kapan akan dibuat? Nah kalau itu kita masih ini ya mendalami, gitu juga kan nanti dari bukti-bukti laporan ke polisian itu kan juga nanti akan kita berikan kepada ya tentunya nanti kalau kita gugatan kita akan ini ya akan kita lampirkan juga bukti dari hal-hal kepolisian, baru nanti setelah semuanya ya sudah jelas kita akan ya mengakhirkan juga nanti kalau ini mengajukan perceraian. Tapi juga dari kemarin sempat ada yang menanyakan juga ke saya perihal kasus ini ya, entah itu nantinya akan menjadi kuasa hukumnya atau tidak, itu sudah saya sampaikan juga ke klien saya. Saya cuma sampaikan bahwa tentunya ini akan tegak lurus ya, kita akan on the track untuk permasalahan hukum ini. Ya memang ada yang menghubungi saya, tapi itu saya bilang udah tanda tangan surat kuasa belum? Ya saya rasa dia juga berkata belum sih, baru menanyakan saja. Tapi saya bilang ini akan tegak lurus dan sesuai prosedur. Nantinya kan habis ini setelah saksi-saksi diperiksa, tentunya dari pelapor akan dipanggil ya. Pelapor akan dipanggil, saksi-saksi atau yang melihat dari pelapor juga akan dipanggil sesuai dengan
kepentingan dari penyidik Polres Jakarta Timur. Berarti nggak ada kata damai yang kami minta ya? Enggak. Nggak ada. Ya kita lihat aja deh saya gimana ini. Soalnya kalau misalkan nanti saya tadinya saya mikirnya kalau misalkan kita dari awal saya bisa aja saya maafin, cuman malah kayak apa ya, kayak apa namanya, kayak nantangin saya gitu. Dari situ saya nggak terima. 2 minggu setelah itu 2 minggu setelah kejadian saya langsung blow up, saya langsung WA ke Maci. Kameta tadi Lebaran juga nggak nyari yang Nggak ada. Kameta tadi bilang sudah 1 bulan pisah rumah. Mungkin masalah nafkah untuk anak-anak. Nggak ada sama sekali, sepeser pun tidak ada. Jadi saya kan harusnya kan ada uang buat lebaran ya, anak-anaknya bajunya atau apa gitu, susunya. Nggak ada. Untuk harta kakak sendiri yang kemarin sempat mungkin di sekolah Ya sebenarnya ya yang katanya janjinya bulan Mei mau ditebus, cuman sama kemarin tanggal 25 mau bayar nggak ada juga. Jadi saya tunggu nggak ada, ya udah saya serahin aja deh Bang Maci, nanti hitung-hitungannya Pak. Dan sebenarnya kayak sekarang kan kayak tempat tinggal aja jujur masih ya nggak ada gitu ya, kayak tempat-tempat gitu. Jadi saya mungkin nanti kita gimana ya Pak, depannya lihat nanti apa ya. Nanti kita juga sedang mengumpulkan bukti-bukti ya, mengumpulkan bukti-bukti ya, karena beliau juga sampai sekarang tidak ada memberikan apa kepada klien saya. Kita juga sudah gali semua bukti-bukti yang nantinya saat kita mengajukan gugatan itu akan kita lampirkan. Bang, untuk ancamannya sendiri kekerasan Kalau ancaman dari pasal 44 PKDRT itu di ayat 1 itu kan 5 tahun, di ayat 2 itu 10 tahun. Kalau dan nantinya apabila nanti kan terbuktinya di mana nih pasal 44 ayat 1 atau 2, karena memang menyebabkan ini juga ya, menghalangkan pekerjaan, di mana Mbak Meta beberapa kali meng-cancel pekerjaannya untuk karena suatu hal penganiayaan ini yang menyebabkan sakit ya. Bahkan ada di saat saya lagi menyanyi itu tempat saya penuh dengan Iya, dengan luka. Nah itu biar tim, saya nggak mau mendahului tim penyelidik Polres Jakarta Timur, biar nanti tim penyelidik dan tim penyidik Polres Jakarta Timur yang menentukan pasal, karena ini kan masih pasal 44 PKDRT ya, untuk ayat 1 dan 2 nya biar tim penyidik Polres Jakarta Timur yang menentukannya sendiri. Oke. agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya seharusnya ya harusnya terlapor langsung dipanggil ya, karena menurut saya dua saksi ini sudah cukup ya, sesuai dengan aturan ini ya, hukum ya, seperti itu.